Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li memandangi kristal kental laut, yang tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Dia sama sekali tidak terlihat terkejut. Sebaliknya, dia menantikannya. Dia menggumamkan mantra dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Lusinan bendera formasi terbang keluar dari tubuhnya dan tersebar di sekitar formasi besar, menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, bola api yang cemerlang muncul ke segala arah sebelum meledak satu demi satu. Cahaya merah yang dipancarkan oleh formasi menjadi beberapa kali lebih terang, dan rune merah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, berubah menjadi semburan merah yang menyatu dengan api bumi. Saat aura panas melonjak dari bawah, suhu di sekitarnya naik lagi. Api bumi emas yang samar berubah menjadi emas sepenuhnya. Kristal kental laut diselimuti oleh api bumi keemasan. Cahaya biru muda pada lapisan terluar akhirnya melambat dan memudar dengan sangat cepat. Setelah beberapa waktu, permukaan kristal menjadi kabur dan mulai mencair. Melihat ini, Han Li menghela nafas lega dan membuat segel tangan. Seiring waktu berlalu, si kondensat kristal perlahan berubah. Itu tampak seperti telah menyusut dan bentuknya telah berubah menjadi bentuk hati. Itu masih tampak jernih dan permukaannya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Melihat ini, Han Li berpikir sejenak. Dia mengangkat satu tangan dan bola yang dibentuk oleh perpaduan bahan lain terbang. Dia membuat segel tangan. Formasi elemen air biru lainnya di tanah diaktifkan. Itu bersinar terang dan membentuk pola 8 trigram biru besar. Air laut dalam radius beberapa ratus mil berjatuhan dan melonjak. Pusaran air dengan berbagai ukuran muncul di permukaan laut, bertabrakan satu sama lain dan mengeluarkan suara teredam keras. Jejak cahaya biru yang sulit dilihat dengan mata telanjang muncul dari air laut dan melonjak ke arah Han Li. Gelombang energi unsur air yang sangat kaya dipancarkan dari cahaya biru ini. Han Li membuat segel tangan dengan kedua tangannya, cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya terbang dan bergabung dengan bola biru secara teratur. Bola biru membuat suara mendesis. Benjolan muncul di permukaannya dari waktu ke waktu, tetapi segera menghilang. Bola perlahan memanjang dan secara bertahap berubah menjadi sosok humanoid biru. Namun, anggota tubuhnya belum sepenuhnya tumbuh. Ekspresi Han Li serius. Dia dengan cepat melantunkan mantra, dan serangkaian mantra terbang keluar dari tangannya. Sosok humanoid biru perlahan berubah. Akhirnya, tangan dan kakinya tumbuh, dan berubah menjadi manusia. Fitur wajah juga muncul di wajahnya, 80% mirip dengan Han Li sendiri. Han Li berteriak pelan. Cahaya hijau keluar dari tangannya dan menyelimuti kristal kondensasi laut di sampingnya, menariknya perlahan ke dada humanoid biru. Cahaya biru menyilaukan ditembakkan dari sosok humanoid biru ke langit. Bahkan api bumi di sekitarnya tidak bisa menghentikannya. Pada saat yang sama, serangkaian garis biru muncul dari hatinya. Seperti meridian dan pembuluh darah, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Semakin banyak cahaya biru berkumpul di sekelilingnya, semuanya memasuki tubuhnya. Tubuhnya yang cair dengan cepat berubah menjadi padat. Tidak lama kemudian, seorang pria berambut biru muncul di udara. Ketika Han Li melihat ini, jejak kegembiraan melintas di matanya. Cetakan awal inkarnasi Dewa Bumi telah selesai, dan prosesnya cukup mulus. Itu semua berkat inkarnasi tidak lengkap Roman dan Flood Dragon 8 yang bisa dia renungkan. Itu sebabnya semuanya berjalan begitu lancar. Namun, penjelmaan Dewa Bumi baru pada tahap awal. Jika dia ingin menstabilkannya sepenuhnya, dia harus terus dikalsinasi oleh api bumi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai membuat mantra lagi. Api bumi melonjak dan menyelimuti inkarnasi Dewa Bumi. Itu membentuk bola api dan dikalsinasi dengan tenang. Waktu berlalu dengan lambat, 49 hari telah berlalu.
Han Li membuka matanya sebelum membuat segel tangan dan melambaikan tangan. Api di permukaan bola api besar itu tiba-tiba menghilang, menampakkan inkarnasi Dewa Bumi di dalamnya. Inkarnasi jauh lebih kecil dari sebelumnya, tetapi lebih padat. Seluruh tubuhnya memancarkan gelombang cahaya biru, namun, itu masih terlihat seperti cangkang kosong tanpa spiritualitas apapun. Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir untuk memurnikan inkarnasi Dewa Bumi, yaitu memberinya spiritualitas. Han Li memikirkan hal ini dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan benda berdarah. Sepertinya itu adalah jantung monster dan meletakkannya di tanah di sampingnya. Bau darah yang kuat bercampur dengan aroma aneh yang dipancarkan dari hati. Di dasar laut ribuan mil jauhnya dari tempat Han Li berada, ada lubang hitam besar di dasar parit. Tepinya sangat halus, dan sepertinya itu adalah sarang monster di laut. Laut tiba-tiba melonjak, dan bayangan hitam besar keluar darinya. Itu adalah monster ikan besar yang panjangnya puluhan kaki. Tubuh monster itu seputih giok, tapi kepalanya berwajah manusia. Ada 2 baris taring putih halus di mulutnya, dan terlihat sangat ganas. Monster ikan itu mengendus dengan hidungnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dia mengayunkan ekornya, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan putih. Itu terbang ke kejauhan dengan sangat cepat. Dengan kecepatan monster ikan putih, ia menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, lalu tiba-tiba berhenti. Lebih dari 10 mil di depan, samar-samar bisa melihat sekelompok cahaya biru berkedip, dan bau menggoda datang dari sana. Itu adalah bau Yusa Beast favoritnya. Namun, ada pemuda manusia yang berdiri di bawah cahaya biru. Meskipun auranya lemah, monster ikan itu sangat sadar bahwa dia tidak mudah dihadapi, dan tiba-tiba dia merasa sedikit ragu. Pemuda itu secara alami adalah Han Li. Dia tidak mengangkat kepalanya, tapi ada sedikit senyuman di sudut mulutnya. Kemudian, sosoknya berkedip, dan menghilang. Saat berikutnya, laut di sebelah monster ikan putih meraung, dan sosok Han Li muncul begitu saja. Dia mengulurkan tangannya, dan kelima jarinya membentuk cakar untuk menangkap monster ikan itu. Sebuah kekuatan yang mengerikan menyembur keluar, dan air laut di sekitarnya meledak ke kedua sisi, dan memperlihatkan zona vakum. Monster ikan putih itu terkejut, dan tubuhnya bersinar biru. Itu melambaikan 2 cakar depannya. Air laut di dekatnya melonjak, dan kolom air yang sangat tebal terbang keluar, mengenai Han Li. Kolom air dipenuhi dengan cahaya biru, lingkaran cahaya yang berkedip-kedip, dan terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Tidak diketahui kekuatan magis macam apa itu. Kedua kekuatan bertabrakan dengan suara keras. Kolom air biru tiba-tiba meledak, dan kilatan petir biru muncul dari udara tipis, mengenai Han Li. Busur petir biru ini bukanlah petir sungguhan. Han Li dengan dingin mendengus, dan terbang menuju monster ikan itu. Busur petir biru membombardir tubuhnya, dan segera meledak dan menghilang, tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada tubuhnya. Monster ikan putih melihat ini, dan menjadi pucat karena ketakutan. Sosok Han Li berkedip, dan muncul di belakang monster ikan seperti hantu. Dia tidak memberi pihak lain waktu untuk bereaksi, dan meninju kepalanya. Bang! Kepala monster ikan itu segera meledak. Sebuah bola cahaya biru ditembakkan dari laut berwarna merah darah, dan terbang ke kejauhan. Cahaya biru tidak kabur jauh, dan sosok berjubah hijau muncul dari udara tipis, dan meraih cahaya biru di tangannya. Cahaya biru ini adalah esensi jiwa monster ikan putih itu. Esensi jiwa berjuang, tetapi tidak bisa membebaskan diri. Setelah Han Li melirik esensi jiwa di tangannya, sosoknya berkedip, dan kembali ke susunan sihir biru lagi. Monster ikan ini disebut Demon Raksasa, dan itu adalah sejenis monster air yang cukup langka di dunia luar.
Langkah terakhir untuk menyempurnakan inkarnasi Dewa Bumi adalah membuka kebijaksanaan spiritualnya, dan harus dibunuh, dan esensi jiwanya sebagai panduan. Han Li telah menghabiskan banyak waktu mencari dan akhirnya menemukan satu di sekitarnya. Terlepas dari gunung berapi bawah tanah, ini adalah alasan lain mengapa dia memilih untuk memurnikannya di sini. Dia duduk bersila, melambaikan tangannya, dan meluncurkan mantra. Inkarnasi Dewa Bumi di seberangnya juga duduk bersila. Dia membuka mulutnya, dan cahaya hijau menyelimuti esensi jiwa biru di tangannya, dan itu jatuh ke kepala inkarnasi Dewa Bumi. Pada saat yang sama, dia membuat mantra dengan kedua tangannya. Cahaya kristal di antara alisnya berkedip-kedip, dan itu menjadi semakin terang, dan secara bertahap menutupi wajahnya, membuatnya terlihat sedikit buram. Iya, dia membuat mantra untuk waktu lama lalu membuka matanya. Dua lampu kristal yang menakutkan keluar dari matanya. Han Li membuat mantra dengan tangannya, dan cahaya hijau terbang keluar dari antara alisnya. Itu adalah orang hijau kecil, dan bagian kecil dari jiwanya. Untuk memberikan kebijaksanaan spiritual kepada inkarnasi Dewa Bumi, dia harus membagi sebagian dari rohnya ke dalamnya, dan kemudian dia dapat mengendalikannya dengan bebas. Orang hijau kecil menghilang ke dalam esensi jiwa biru di kepala inkarnasi Dewa Bumi, dan segera memancarkan cahaya hijau besar yang menyelimuti esensi jiwa biru. Esensi jiwa biru segera melakukan serangan balik, dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit orang hijau kecil itu. Namun, itu langsung dipukul, dan menabrak lampu hijau di sekitarnya. Orang hijau kecil itu melambaikan tangannya, dan meraih esensi jiwa biru. Itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan menggigit esensi jiwa, dan merobeknya. Esensi jiwa biru segera mengeluarkan teriakan melengking, dan berjuang untuk melarikan diri. Sayangnya, orang hijau kecil itu jauh lebih kuat darinya, dan dia lengah, dan menundukkan kepalanya untuk menggigit lagi. Dalam sekejap mata, esensi jiwa biru ditelan oleh orang hijau kecil itu. Tubuh orang hijau kecil itu menyala, dan sinar cahaya biru muncul. Lampu biru dan hijau saling terkait, dan duduk bersila di atas kepala inkarnasi Dewa Bumi. Kemudian, itu membuat mantra dengan kedua tangan seperti Han Li, dan perlahan memasuki kepala inkarnasi Dewa Bumi. Matanya tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan dua sinar cahaya keluar darinya, dan ada keaktifan samar di matanya yang kosong. Mata Han Li berkilat, dan tangannya membuat segel tangan lebih cepat. Melihat ini, Han Li hanya bisa mengangguk sedikit. Proses kondensasi sejauh ini lancar, dan dia hanya perlu melanjutkan merapal mantra dan menyuntikkan cairan bunga yang melahirkan jiwa untuk menstabilkan jiwa yang terbelah dalam inkarnasi Dewa Bumi. Ini adalah langkah yang paling penting, dan keberhasilan akhir dari inkarnasi Dewa Bumi bergantung pada ini. Begitu dia memikirkan hal ini, dia membalik tangannya, dan sebuah kotak giok hijau tua muncul di tangannya. Dia membuka kotak itu, dan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bunga roh yang warnanya hampir keemasan muda, tergeletak di dalam kotak. Namun, pada saat ini, perubahan aneh terjadi. 5 sinar cahaya tiba-tiba muncul di laut terdekat, dan mendekatinya dari segala arah dengan sangat cepat. Melihat situasi ini, Han Li menutup kotak batu giok di tangannya, dan pupil matanya sedikit menyusut. Dengan kekuatan indera ilahinya, saat pihak lain muncul, dia sudah mengetahui situasi orang-orang yang datang. Orang yang terbang di depan adalah pria kekar, mengenakan baju besi putih berukir, dan wajahnya ditutupi topeng berlubang. Itu adalah inkarnasi dewa leluhur Han Qiyu, yang pernah dia lawan sebelumnya. Meski ada topeng, dia masih bisa merasakan niat membunuh di matanya. 5 orang lainnya mengikuti di belakang. Dilihat dari wajahnya dan ekspresi yang sedikit kusam, mereka semua adalah inkarnasi. Selain seorang pria berbaju hitam dan seorang pria tua berjanggut kuning,
ada dua pendeta Tao berjubah hijau yang terlihat persis sama. Meskipun Han Li belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, dari informasi yang diberikan oleh Luo Feng, dia secara kasar dapat menentukan bahwa mereka adalah dewa leluhur dari pulau terdekat. Adapun wanita cantik terakhir berbaju biru, dia juga wajah yang familiar. Dia adalah Madam Hungu yang datang bersama Han Qiyu. Keenam orang ini tampaknya telah menyembunyikan auranya dengan semacam metode brilian, dan bersembunyi di wilayah laut terdekat hanya beberapa ribu mil jauhnya dari Han Li, jadi Han Li bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Jarak beberapa ribu mil hanyalah sesaat untuk dewa sejati. Han Qiyu, yang menanggung beban, menggerakkan lengannya, dan cahaya putih keluar dari tangannya. Itu adalah sabit yang berkedip dengan cahaya putih. Permukaannya berkelebat dengan cahaya aneh, lalu tumbuh hingga 1000 meter, dan langsung mengarah ke Han Li. Meskipun sabit ini bukan senjata dewa, itu juga merupakan harta langka dengan kekuatan besar. Sebelum sabit tiba, air laut di dekatnya sudah dipenuhi cahaya dingin, berjatuhan ke dua sisi. Pada saat ini, Han Li berada pada saat kritis pengorbanan untuk menyempurnakan jiwanya yang terbelah. Dia bahkan tidak bisa berdiri, apalagi bergerak untuk melawan. Namun, dia tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Dia hanya memberi isyarat dengan satu tangan dan menunjuk ke suatu tempat. Seberkas cahaya biru melesat keluar dari ujung jarinya, menghilang ke penghalang cahaya biru di sekelilingnya. Tirai cahaya biru bersinar terang, dan menjadi sangat kokoh. Di permukaan, ada gelombang hantu yang tak terhitung jumlahnya, membuat suara menerjang. Layar cahaya ini jelas merupakan batasan formasi yang sangat brilian. Hampir setelah penghalang cahaya terbentuk, sabit putih menghantam penghalang cahaya biru. Taang! Suara benturan logam terdengar. Percikan api beterbangan ke segala arah, tapi sabit itu diledakkan. Gelombang ilusi melonjak turun dari permukaan penghalang cahaya biru, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, itu tidak dibuka. Pada saat yang sama, Madam Huanggu dan 4 lainnya telah mengeluarkan harta sihir masing-masing. Pria berbaju besi hitam memiliki tongkat rui emas gelap, pria tua berjanggut kuning memiliki segel kuning tanah yang besar, dua pendeta Tao berjubah biru memiliki dua tombak biru, dan Madam Huanggu memiliki pedang panjang hitam. 5 harta sihir bermekaran ke langit, dan setelah sabit, mereka membombardir tirai cahaya biru pada saat bersamaan. Harta sihir ini diblokir dan dikirim terbang oleh penghalang cahaya biru, seperti sabit sebelumnya. Tirai cahaya biru seperti pohon willow tertiup angin, bergetar hebat. Permukaan tirai cahaya sekali lagi menjadi bergejolak. Meskipun dengan cepat menjadi stabil, cahaya biru yang dipancarkannya telah meredup lebih dari setengahnya. Meskipun masih mustahil untuk melihat situasi di dalam penghalang cahaya dari luar, samar-samar orang dapat melihat dua sosok. Rekan Taois Han Qiyu, dendam di antara kita sudah diselesaikan. Apa artinya ini? Han Li bertanya dengan suara yang dalam. Hehe, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu karena terlalu rakus. Jika Anda benar-benar belum menemukan bunga jiwa kelahiran Romawi, mengapa Anda mulai memurnikan inkarnasi Dewa Bumi? Meskipun bunga roh itu masih berumur kurang dari 10.000 tahun, itu hampir tidak cukup, kata Han Qiyu sambil terkekeh. Rekan Taois, kamu sudah lama menjadi dewa. Seperti yang diharapkan, kamu memahami proses pemurnian inkarnasi dengan sangat baik. Kali ini, Anda tidak ragu untuk menunggu begitu lama, muncul di langkah terakhir menyempurnakan inkarnasi. Anda pasti sudah tahu bahwa saya tidak akan bisa berhenti sekarang, kata Han Li. Seperti yang diharapkan, kamu adalah orang yang cerdas. Saat ini, ada dua pilihan untuk Anda. Salah satunya adalah menyerahkan bunga jiwa kelahiran, dan kami akan segera pergi. Anda dapat terus menjadi tuan Pulau Wumeng, dan kami tidak akan ikut campur.
Adapun yang kedua, saya yakin Anda sangat jelas tentang itu bahkan jika saya tidak mengatakannya, kata Han Qiyu dengan senyum dingin. Nyonya Hungu dan sesama Taois, saya tidak memiliki permusuhan dengan kalian semua. Apakah semua orang juga ingin bergandengan tangan dengan rekan Daois Han Qiyu untuk membunuh saya? Han Li tidak menjawab Han Qiyu dan berbalik untuk berbicara dengan yang lain. Meskipun rekan Daois Liu dan saya hanya bertemu sekali, kami hampir tidak bisa dianggap sebagai kenalan. Saya menyarankan rekan Daois untuk tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Karena Anda telah mengolah Dao abadi yang mendalam dan mencapai fisik ekstrim sejati, mengapa Anda harus beralih ke jalur Dewa Bumi? Selama rekan Taois mau bekerja sama dengan kami secara alami dapat menjamin posisi Anda sebagai penguasa Pulau Wumeng, kata Nyonya Hungu perlahan. Bekerja sama, jadi Anda ingin saya menjadi penguasa Pulau Boneka yang bisa dimanipulasi oleh orang lain? Han Li berkata dengan senyum ringan. Haha, karena Anda menolak bersulang hanya untuk minum, maka jangan salahkan kami. Rekan-rekan Taois, selama Anda membunuh anak ini, saya pasti akan memenuhi persyaratan sebelumnya. Han Qiyu tertawa aneh dan membuat isyarat tangan. Sabit sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang dan memotong ke depan. 5 lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Masing-masing dari mereka mengaktifkan harta sihirnya dan sekali lagi berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menghantam layar cahaya biru. Layar cahaya biru bergetar hebat. Meskipun sekali lagi memblokir serangan ke-6 orang itu, layar cahaya dengan cepat meredup, dan hanya tersisa lapisan tipis. Han Li, yang berada dalam batasan biru, terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Han Qiyu tiba-tiba berteriak keras, kedua tangannya membentuk segel. Sabit putih raksasa itu memancarkan cahaya dan 8 hantu sabit raksasa yang identik muncul di sekitarnya. Hantu berputar di sekitar sabit putih raksasa seperti teratai seputih salju yang mekar penuh. Mengeluarkan suara siulan yang tajam dan menabrak penghalang cahaya biru. Bumem, suara yang menghancurkan bumi terdengar. Layar cahaya biru akhirnya hancur, dan berubah menjadi cahaya biru mengalir yang tak terhitung jumlahnya yang hanyut, memperlihatkan sosok Han Li dan inkarnasinya duduk berseberangan. 5 harta sihir di sekitarnya berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba-tiba menyapu ke arah Han Li. Tepat pada saat ini, bintik cahaya biru muncul lagi di sekitar Han Li. Mengikuti percikan yang menggema, serangkaian penghalang air biru setengah bola muncul dari udara tipis lagi. Cahaya biru cemerlang mekar dari lapisan tirai air, tampak sangat misterius. 5 garis cahaya bertabrakan dengan layar cahaya dan dengan suara, kaca, lapisan terluar dari tirai air biru segera terpotong. Namun, seberkas cahaya ini juga menyatu dan ditolak. Pada saat ini, tirai cahaya biru lainnya berdengung, dan cahaya biru di atasnya melonjak seperti gelombang air. Sinar cahaya biru keluar dari air laut di sekitarnya, dan dalam sekejap mata, tirai air biru yang rusak itu terbentuk kembali. Han Qiyu menatap lapisan tirai air biru dan kulitnya menjadi agak jelek. 5 lainnya sama. Dalam formasi, ekspresi Han Li tidak berubah sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui risiko mengorbankan inkarnasi Dewa Bumi? Oleh karena itu, dia telah menukar banyak uang untuk formasi 1000 gelombang dari aliansi Anika ini untuk berjaga-jaga. Meskipun formasi ini tidak memiliki alat serangan apapun, kekuatan pertahanannya yang luar biasa. Bahkan jika Han Qiyu datang dengan 5 dewa sejati, masih perlu upaya untuk memecahkannya. Pada saat ini, botol batu giok berisi cairan emas pucat muncul di tangannya dan mulai menuangkan cairan ke dalam botol ke arah dahi inkarnasi Dewa Bumi di hadapannya. Di luar formasi biru, Han Qiyu dan yang lainnya tidak segera bergerak. Tatapan orang-orang lainnya tertuju pada Han Qiyu. Rekan Taois Han Qiyu, orang ini tampaknya tidak sesederhana makhluk abadi biasa, bukan?
Dengan formasi yang begitu kuat, tidak akan mudah untuk mematahkannya. Wajah lelaki tua berjanggut kuning itu sedikit menggelap. Rekan G, kamu tidak perlu khawatir. Karena orang ini ingin menggunakan Birthing Soul Flower yang berusia 8.000 tahun untuk menstabilkan jiwanya, saya khawatir dia tidak akan dapat melakukannya dengan cepat. Dengan begitu banyak dari kita, bagaimana mungkin kita tidak melanggar batasan ini setelah sekian lama? Nyonya Huanggu mencibir. Bahkan jika itu bunga jiwa kelahiran berusia 10.000 tahun, tidak mungkin berhasil tanpa 4 hingga 6 jam. Salah satu Taois berjubah hijau mengangguk dan berkata, kalian berdua benar. Semuanya, ayo bunuh pencuri kecil ini secepat mungkin dan bagi sumber daya Pulau Wumeng secara merata. Han Qiyu meraung panjang. Harta sihir sabit putih bersinar terang dan mekar menjadi teratai putih lagi, menebas ke arah layar air. Pada saat yang sama, dia meraih kekosongan dengan satu tangan, dan pedang biru jernih muncul. Dia menebas ke depan. Cahaya pedang biru yang panjangnya puluhan kaki tersapu, dan aura yang sangat dingin bercampur dengan kekuatan hukum menebas layar air biru di depannya. Lapisan pertama layar cahaya berkedip dengan liar, dan sebagian besar cahaya air membeku menjadi es. Teratai putih mengambil kesempatan untuk menebas, dan segera menghancurkan layar air biru. 5 lainnya juga menggunakan metode lain, dan dalam sekejap mata, mereka memecahkan beberapa tabir air lagi. Ketika Han Qiyu melihat ini, jejak ejekan muncul di sudut mulutnya. Dia mengguncang pergelangan tangannya, dan pedang biru Qi berubah menjadi gunung pedang dan menebas layar air biru. Layar air biru bergetar hebat lagi, dan setelah beberapa saat, pecah dengan ledakan keras. Dalam waktu singkat, mereka berenam menembus lebih dari selusin layar air. Meskipun formasi gelombang 1000 lapisan memiliki kemampuan untuk pulih secara otomatis, keenamnya menggunakan kekuatan penuh, dan serangan mereka sangat cepat, tidak memberikannya waktu untuk pulih secara otomatis. Namun, karena semakin banyak sekat air yang pecah, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sekat air di belakang mereka menjadi semakin padat, dan waktu yang dibutuhkan untuk menembusnya semakin meningkat. Ekspresi Han Qiyu dan yang lainnya berangsur-angsur berubah menjadi serius, dan mereka tidak lagi sesantai di awal. Satu persatu, menggunakan kartu truf mereka dan menyerang lapisan layar air. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, lebih dari 2 jam telah berlalu. Lebih dari setengah lusinan sekat air telah rusak, dan hanya tersisa 8 lapis. Namun, 8 lapisan layar air ini sangat padat. Ketika serangan Han Qiyu dan yang lainnya mendarat, meskipun bergetar tanpa henti dan memancarkan cahaya air, tidak ada tanda-tanda akan hancur untuk sementara waktu. Mata Han Qiyu sedikit cemas. Melihat sosok Han Li yang berangsur-angsur jelas di layar cahaya, dia tidak tahu mengapa, tapi tiba-tiba dia merasa sedikit tidak nyaman.